Mikhail Gorbachev yang mengakhiri Perang Dingin tanpa pertumpahan darah tetapi gagal mencegah runtuhnya Uni Soviet meninggal dunia pada Selasa 30 Agustus dalam usia 91 tahun. Mikhail Gorbachev meninggal setelah menderita penyakit yang serius dan berkepanjangan. Mikhail Gorbachev, presiden terakhir Soviet, menjalin kesepakatan pengurangan senjata dengan Amerika Serikat dan kemitraan dengan kekuatan Barat untuk menghapus tirai besi yang telah membagi Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan mewujudkan reunifikasi Jerman. Tetapi reformasi internalnya yang luas membantu melemahkan Uni Soviet sampai pada titik di mana negara itu runtuh. Momen yang oleh Presiden Vladimir Putin disebut sebagai bencana geopolitik terbesar abad ke-20. Pada 2018, Putin mengatakan jika ia bisa, ia akan membalikkan keruntuhan Uni Soviet. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada kantor berita Interfax mengatakan Putin menyampaikan belasungkawa terdalamnya. Setelah beberapa dekade ketegangan dan konfrontasi pendingin, Gorbachev membawa Uni Soviet lebih dekat ke Barat daripada dimanapun sejak Perang Dunia Kedua. Tetapi dia melihat warisan itu hancur di bulan-bulan terakhir hidupnya ketika invasi ke Ukraina membawa sanksi Barat jatuh ke Moskow dan politisi di Rusia dan Barat mulai berbicara tentang Perang Dingin baru. Gorbachev memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1990. Dia akan dimakamkan di pemakaman Novodevichy, Moskow, di sebelah makam istrinya Raisa yang meninggal pada 1999. Ketika protes pro-demokrasi melanda negara-negara blok komunis di Eropa Timur pada tahun 1989, ia menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan, tidak seperti para pemimpin Kremlin sebelumnya yang telah mengirim tank untuk menghancurkan pemberontakan di Hongaria pada tahun 1956 dan Cekoslowakia pada tahun 1968. Tetapi protes tersebut memicu aspirasi untuk otonomi di 15 Republik Uni Soviet yang hancur selama 2 tahun ke depan dengan cara yang kacau balau. Gorbachev yang sempat digulingkan dalam kudeta Agustus 1991 oleh garis keras partai berjuang dengan sia-sia untuk mencegah keruntuhan itu. Saat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Soviet pada tahun 1985, pada usia 54 tahun, ia telah memulai untuk merevitalisasi sistem dengan memperkenalkan kebebasan politik dan ekonomi yang terbatas, tetapi reformasinya berputar di luar kendali. Kebijakan Gorbachev tentang glasnost, kebebasan berbicara yang memungkinkan kritik yang sebelumnya tidak terpikirkan partai dan negara, tetapi juga mendorong keberanian kaum nasionalis yang mulai mendesak kemerdekaan di Republik Baltik, Latvia, Lituania, Estonia, dan di tempat lain. Banyak orang Rusia tidak pernah memaafkan Gorbachev atas gejolak yang ditimbulkan oleh reformasinya, mengingat penurunan standar hidup mereka yang selanjutnya merupakan harga yang harus dibayar untuk demokrasi. Nusantara TV melaporkan.